Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Bapa. Kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu melalui pembacaan firman. Bila Roh Kudus menyertai kami, kami boleh mengerti apa yang kami baca, jadi mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari kami. Ini kesalahan dosa kami ya Bapa, layakkan kami. Syafaat serta doa syukur kami yang akan dialaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Opa. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, siap. Oke, saya bacakan ya. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Yang menjadi nats pembimbingnya Matius 6 ayat 15. "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Oke, baik. Kita mau masuk dalam renungannya ya. Renungannya, kepahitan hidup terkadang demikian dalam dan menyakitkan, sehingga teramat sulit untuk mengampuni mereka yang menimbulkan kepahitan tersebut. Namun Yesus berkata bahwa kita tidak akan mengalami pengampunannya bila kita tidak memiliki roh yang pengampun. Pada Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan saudara seperempuannya Betsy
ditahan karena menyembunyikan orang Yahudi, dan dikirim ke suatu kamp konsentrasi di Jerman. Betsy akhirnya perlahan-lahan meninggal dengan mengenaskan akibat perlakuan kejam yang dialaminya. Kemudian pada tahun 1947, Corrie berbicara tentang pengampunan Allah di sebuah gereja di Munich. Setelah itu, seorang pria mencarinya. Ia mengenali pria tersebut sebagai salah seorang pengawal yang memperlakukan Betsy dan dirinya secara kejam. Pria itu mengatakan bahwa ia telah menjadi seorang Kristen, dan dengan tangan terulur, pria tersebut memohon pengampunannya. Corrie bergumul dengan perasaannya. Namun ketika ia ingat akan kata-kata Yesus dalam Matius 6 ayat 15, ia tahu bahwa ia harus mengampuni. Ia berdoa dalam hati, "Yesus, tolonglah saya," dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan orang yang dahulu menyiksanya. Seseorang pernah berkata, pengampunan bukanlah suatu kasus amnesia kudus yang dapat menghapus riwayat masa lampau. Sebaliknya, pengampunan adalah proses penyembuhan, seperti mengeluarkan racun dari luka. Allah meminta kita untuk melakukan pada orang lain hal yang sama dengan apa yang telah diperbuatnya untuk kita melalui Yesus Kristus. Dia akan memberi kita kekuatan untuk mengampuni. Amin. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungannya pagi hari ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanggapi atau diresponi dari Opa? Ya, baik. Jadi kita sebagai manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa, bahkan dalam menjalani kehidupan keseharian, masih ada perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, yang disengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Bacaan hari ini mengingatkan kepada kita juga mesti mengampuni orang yang berbuat baik kepada kita. Sepertinya Allah saja mengampuni orang yang berbuat baik, berbuat jahat. Iya. Jadi yang digarisbawahi dari bacaan hari ini, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa terhadap Tuhan. Iya. Nah, itu mungkin dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Itu merupakan teguran kepada kita. Kalau kita mengasihi itu, mengasihi sama, kita harus mengakui bahwa kita juga banyak berbuat salah kepada orang lain. Ya, betul. Kita diingatkan, kita mengampuni karena Tuhan juga mengampuni akan dosa-dosa kita. Ya, setuju. Setuju. Apalagi kalau kita melihat ke perumpamaan dari Matius tadi ya. Tadi pas murid Tuhan Yesus bertanya, kalau mengampuni orang lain itu sampai seberapa sih bisa kita mengampuni? Ternyata mengampuni itu kata murid kan nanya 7 kali. Tuhan Yesus menjawab, bukan. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Terus ada perumpamaan, ada seorang yang berhutang 10.000, bahkan 10.000 talenta. Dia nggak kuat bayar, akhirnya sama tuannya, ya udah kamu nggak kuat bayar kan, dia memohon, tolong saya kasih ini, saya akan lunasin. Dia minta ampun gitu kan. Ya sama tuannya kesian, ya udah kamu saya bebasin utangnya. Giliran temennya yang ngutang sama dia cuman ngutang 100, sama dia dipaksa bayar sampai dimasukin ke penjara sampai suruh bayar. Berarti
kadangkala itu perumpamaan ya, kadangkala manusia udah diampuni tapi dia sendiri nggak bisa mengampuni orang lain, padahal kesalahannya lebih kecil kan? Ya, itulah manusia. Manusia yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, ya perilakunya. Iya. Orang yang tidak bisa bayar utang itu kan pasti orang yang miskin, yang tidak mampu. Iya. Ya, kalau dia memberikan istilahnya dibebaskan utangnya, malah bebaskan, nggak usah dibikin lagi gitu. Mungkin agak termasuk langka itu yang begitu. Iya. Karena kalau yang tidak mengenal kasih sayang, Iya. tidak mengenal, ya terus dituntut sampai kapanpun, utangmu bayar, tagih terus. Mungkin juga sikap kita mungkin cenderung seperti itu. Kalau orang punya utang itu tagih, udah dia udah agak mampu. Kita orang yang taruhlah orang cukup, kalau dibayar juga kita nggak kapati gitu. Iya. Iya, betul. Ya, jadi pada intinya terkadang kita sendiri lupa ya kalau kita juga orang yang berhutang gitu, orang yang banyak dosa, bukan orang yang sempurna gitu. Tapi kita ke orang lain, orang yang salah, seolah-olah dia udah yang paling salah banget gitu. Kita nggak mau ngampunin, kita nggak mau punya belas kasih. Padahal kita sendiri juga boleh diampunin kan, boleh dilunasin utangnya gitu. Jadi garis yang kita ambil apa? Garis besarnya. Ya, yang kita boleh garis bawahi ya pembacaan hari ini tentang mengampuni. Bagaimana saya dapat mengampuni? Gitu. Saya bisa mengampuni mungkin kalau saya mengambil apa yang dari kita baca. Kita dapat mengampuni karena kita mengingat bahwa kita sendiri juga diampuni. Kalau kita sendiri juga sudah mendapatkan belas kasihan, diampuni juga gitu. Nah, terus kalau masa kita tidak bisa mengampuni orang lain, sedangkan kita saja diampuni juga, bahkan dosa kita mungkin lebih besar, kesalahan kita mungkin lebih banyak gitu. Gimana kalau Opa? Ya, kalau Opa, ya manusia sih siapa yang tidak berbuat salah. Iya. Mengampuni orang lain, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sedangkan kita sendiri ya bukan manusia yang suci, manusia yang bersih. Iya, mungkin betul. juga banyak kesalahan. Iya. Jadi bacaan hari ini jadi peringatan. Kalau orang itu tidak bisa bayar utang terhadap kita, itu orang tidak mampu. Kalau mampu juga dia bayar. Karena nggak mampu, boro-boro bayar, makan susah. Kita mengampuni, orang yang diampuni karena saking susahnya itu sangat bersyukur. Pasti dia berterima kasih kepada yang memberikan kebebasan. Iya. Kalau dia punya Tuhan, ya syukur kepada Tuhan. Tuhan maha baik, beri jalan, bebaskan. Jadi yang boleh kita tarik pada hari ini, pengajaran yang kita tarik. Iya, pengajaran yang kita tarik itu kita harus memiliki jiwa pengampun mungkin ya. Belajar untuk memiliki jiwa pengampun gitu ya. Karena kan tidak. Iya. Iya, kalau orang itu punya utang, atau utangnya banyak, baru-baru nyicil dia, akan susah. Bagaimana membayar utang? Iya, betul. Betapa luar biasanya orang itu, minta
bersyukur orang itu baik banget, utang saya udah berbulan bahkan utang lagi dibayar, dibawasin begitu aja. Apalagi dengan kata-kata, udahlah kamu nggak usah jadi pikirkan, utang itu saya bebaskan, saya nggak akan miskin karena kamu nggak bayar utang juga gitu. Nah itu tulus jadinya. Iya. Kita harus sifat itu. Betul. Yang kita bisa tarik ini tentang pengampunan apa? Tentang pengampunan. Misalkan ada orang yang bersalah sama kita, udah membuat kepahitan dalam hidup. Misalkan dia berbuat salah yang fatal sekali dalam hidup kita, udah membuat kesalahan. Dapatkah kita mudah begitu saja mengampuni atau bagaimana? Kalau ada orang berbuat salah atau berhutang kepada kita, saya janji nanti Pak, saya bayar utangnya gitu. Dia berbuat salah, berbuat salah kagak minta maaf, kagak minta apa. Nah kita yang berinisiatif, jangan nungguin apa gitu. Ini orang pasti kagak mampu, dia kagak bayar, buat makannya susah, buat makan hutang agak buat bayar. Iya. Nggak makan begitu. Iya. Jadi kita boleh berbuat segala apapun itu hak kita. Tapi hasil dari perbuatan kita itu kan, kalau orang susah disusahin lagi, apa itu tidak bersalah? Apa kita nggak punya rasa kemanusiaan? Kesian juga dia tuh agak punya apa-apa. Masih kita mau tungguin utangnya dibayar, kagak bakal dibayar. Sekarang kita bebas, kita kagak jatuh miskin kan, begitu bicaranya mesti jembar lah. Iya, jembar itu lega. Lega, tulus. Oh, tulus. Oh, tulus ya, jembar. Oh, iya. Iya, gitu. Kalau misalnya orang yang berbuat kesalahan, misalnya dia pernah pernah mencelakakan kita, misalkan kita pernah ditipu dia, pernah dijahatin, misalkan usaha diomongin, kita pernah dijahatin misalkan sama orang gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa mengampuni? Orang itu udah jelas-jelas berniat jahat sama kita. Apakah orang itu tetap layak diampuni? Dia udah jelas-jelas jahat ya. Jelas-jelas berbuat jahat gitu sama kita. Apakah dia layak diampuni atau masih kita harus berbelas kasihan untuk mengampuni? Kalau misalkan ini niatnya jahat, kalau berhutang kan bukan niat jahat ya. Misalkan ini memang betul dia udah niat jahat sama kita gitu. Ya, kalau orang niat jahat, kita pinjam duitnya Pak, besok. Kalau pinjam duit mah nggak niat jahat. Yang niat jahat aja, yang niat jahat misalkan dia ngerusak rumah kita secara sengaja gitu loh. Misalkan dia berbuat jahat secara sengaja gitu loh. Kalau berbuat jahat secara sengaja, mungkin orang itu dendam terhadap kita. Ada hal yang tidak dia suka, lalu dia kerjain kita kan berbuat jahat. Iya. Ya kita self koreksi dulu lah, selama orang jahat sama gue. Self koreksi, oke. Kita self koreksi dulu, jangan ujuk-ujuk langsung nyerongos ke sononya, sedamprat, langsung ngedamprat. Tuh gue apaan, anggap apa gue nih? Gue tampak tempat gue itu maksud lu apa? Kan jahat tuh. Ya kita datangnya baik-baik Pak. Ini kenapa seperti ini Pak? Dulu Pak nggak kayak gitu. Barangkali seperti itu. Ya. Oke, berarti kita mau mengerti dulu apa keadaannya ya. Jangan langsung, oh dia nih berarti jahat sama saya. Berarti kita cari tahu dulu kenapa ini si bapak begini gitu ya.
Iya, Oke. kalau memang dia benci banget sama kita gitu, lalu kita dijailin lah, buang sampah kita, apa pada kita. Nah kalau yang seperti itu gimana? Kita ngelawan juga? Ya tadi kata Opa cari tahu dulu kenapa dia begitu. Apa dia ada rasa sirik, apa dia ada rasa apa gitu kan tadi. Iya, bisa bersurat dendam kali ya. Dendam, Nah kita dendamnya karena apa? Gitu. Jadi kita tetap memaklumi perbuatannya ya. ya bukan ini kita bertanya, bertegur sapa, Pak ini kenapa? Ya baik-baik. Ini saya tiap hari buang sampah dari Bapak nih. Pokoknya ada usaha lah, berkomunikasi. Kalau dia berbuat jahat, kalau dia tidak suka kepada kita. Oke. Tidak suka sebabnya. Oke. Apa kita apa anak-anak kita nakal, apa itu. Oke. Jadi kita mengampuni sebelumnya, misalkan ada orang berbuat salah sama kita, kita pengen tahu dulu nih. Kenapa sih dia Iya, begitu? Berkomunikasi yang penting ya. Nanti kan jawab dia kan belum tentu dia jahat lah. Itu Iya, anak betul. saya itu yang buang sampah, dia nggak ngerti Pak. Iya, Maaf betul. ya. Siapa Kan tahu. selesai. Iya. Oh, Sekali Pak. dia yang buang, Iya. ya tegurin lah. Pak, saya tiap hari buang sampah nih, Bapak buang sampah kepada ke tempat saya nih tiap hari Pak. Saya ngerjain gitu. Iya, jadi kita tahu dulu ya apa yang ini. Kalau emang dia ternyata jahat gimana? Oh, emang saya nggak suka sama bapak. Saya sebel sama bapak. Saya nggak suka soalnya bapak ini. eh soalnya kayaknya saya nggak suka aja gitu sama bapak. Soalnya bapak Ya. sudah mengganggu ketenangan. Oh, berisik kali ya. Orang belum mau udah bangun. Bisa jadi ya. Kita kan manusia yang bertangga, harus bertangga dengan sebelah kita harus baik. Kalau nggak baik, terus dia lemparin comberan. Ya dia balas bukan comberan, kotoran dibuang sama kita. Iya, jadi sebenarnya kurang komunikasi ya. Iya, komunikasi, bertangga baik, good neighborhood kali ya. Good neighborhood. Sok banget, bertangga baik. Ya nggak Nah, sok bertangga lah. itu sama juga saudara. Kalau ada kebakaran kita kan bukan syukurin lu. Iya, Kita tulungin karena nggak kebakaran juga. iya betul. Ya jadi harus good neighborhood ya. Apa yang kita tarik dari bacaan hari ini? Ya, yang kita tarik pertama, bagaimana kita bisa mengampuni. Pertama, kita mengingat bahwa kita juga orang yang diampuni. Jadi berarti kita juga bukan orang yang suci, bukan orang yang paling benar juga gitu. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama kita, ya kita juga harus melihat, oh iya saya juga bukan orang yang benar banget, saya juga orang yang banyak salah. Jadi kita mengampuni seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat dulu ini kenapa ini dia seperti ini, kok dia berbuat jahat sih sama saya, atau kok dia nyopet saya sih, atau kok dia ngejambret, memukul saya tiba-tiba nih begal, kenapa dia nyuri motor saya nih, gitu. Kita ngampuni apa enggak nih? Ternyata pas ditangkap polisi, ya maaf saya itu mabok, jadi saya nggak sadar. Kenapa mabok? Iya soalnya ya banyak masalah mungkin gini-gini. Oh ya kasihan juga ya. Lah kita jadi bisa mengampuni juga gitu mungkin. Ya bukan mungkin, harus kita Harus. pelajari mengapa kok dia berbuat begitu. Apakah salah saya sebagai tetangga kok kita juga ngomong. Kita tegur baik-baik, Pak ini buang sampah kemari Pak. Kalau bisa saya jadi capek nih Pak. Saya bersihin. Kalau bisa besok jangan dibuang kemari Pak. Bapak kumpulin ntar saya buang ke tempat yang jauh gitu. Jadi kita
melarang itu mungkin karena dia gedek sama kita, ada rasa dengki, dia balas dengan rasa seperti itu. Iya. Tegur baik, mungkin dia sadar itu orang gue udah kerjain juga, bukan malah marah berantem gua, mulai nasehatin, mulai dibuang sampahnya tiap hari kerjaan. Mudah-mudahan dia sadar. Iya. Kalau orang dia buang sampah, kita buang sampah lagi sono. Lama-lama tuh jadi Lama-lama, buangan sampah, iya. buangan sampah kita buangan sampah dia. Iya, lama-lama nggak akur. Layan itu, lama-lama berantem lah. Iya, lama-lama nggak sampah yang dibuang. Kotoran. Iya, lama-lama makin hari makin panas ya. Aja. Daripada gue buang air besar, susah gue buang air di kamar gitu, apa di kebunnya gitu. Iya, iya. Berarti intinya kita harus saling tahu juga ya kenapa begini sih. Kenapa sih sampai begitu, Pak? Sampai marah banget sama saya, kenapa gitu ya? Atau kenapa Ya, kok saya dijahatin, kenapa sih gitu. Ya. Jadi kita tahu juga kondisinya gitu ya, mengerti gitu ya. Ya, kita jangan menyangka orang lain mengapa begitu. Ya begitu, kita self koreksi dulu. Oh iya, kita self koreksi dulu. Ada yang berbuat salah kepada dia, mungkin dia kesal juga. Cara balasnya dia agak bisa, dia buang sampah. Oh iya, betul. Ya, kalau good neighborhood ya. Iya. Politik baik kalau nggak salah begitu. Apa? Politik bertetangga baik. Oh. Bukan politik. Oh siapa? Lupa. Good neighborhood. Oh, pokoknya cara bertetangga yang baik lah gitu ya. Kehidupan bertetangga yang baik gitu ya. Mungkin dia sengaja, berarti dia benci sama kita. Mungkin dia tidak sengaja. Nah, dua-dua itu harus diperbaiki. Iya. Orang berbaiknya, kalau dia buang sampah, kita bukan buang sampah, buang kotoran. Iya. Itu makin marah, awalnya mah. Iya. Kita bakar sama dia lah. Tahu-tahu mah masalahnya, kenapa sih emang lah saya nggak tahu, kirain saya rumah bapak kagak ada orangnya, gitu. Oh gitu alasannya. Iya, karena kita nggak berani buang sampah lah. Ini saya bukan orang emangnya. Iya. Itu ya, jadi oke, kita kesimpulin ya. Oke, kesimpulannya udah kita ambil bahwa bagaimana kita dapat mengampuni yang tadi ya. Kita dapat mengampuni pertama karena kita sendiri diampuni, kita sendiri juga mendapat kemurahan gitu ya, belas kasihan, karena kita sendiri juga bukan orang yang benar, bukan orang yang paling benar gitu lah ya. Ya, gitu. banyak kesalahan bahkan juga. dosa kalinya. Iya, bahkan mungkin lebih besar juga dosanya gitu. Jadi kita belajar mengampuni. Mungkin gitu kesimpulannya. Ada mau tambahan dari Opa sebelum kita akhiri? Jadi kalau kita mengampuni, kalau orang buang sampah ke karang kita, jangan ujuk-ujuk kita marah, kita bersihin, besok masih buang dia bersihin, tuman itu istilahnya, bersihin. Boleh sampein Pak, Bapak buang sampah ke tempat saya, itu yang bersih-bersih itu saya Pak. Jadi jangan buang sampah lagi lah Pak ya, gitu. Jadi saya sediain itu Pak, bak sampah di sini, Pak buang kemari, nanti saya buang ke tempat umum. Kalau orang itu memang ada rasa malu atau tidak orang sehat lah. Kalau orang merasa sehat, orang yang saling menghargai orang lain, pasti apa yang kita minta itu oh ya Pak gitu. Iya. Ini baik. Kalau dia mencari musuh bisa aja. Iya. Besok dengan buang sampah, masih lagi buang sampah. Iya, itu namanya nyari musuh ya, bukan nyari adem. Pak RT saya udah berapa kali negur.
Kayaknya dia nggak menghargai saya buang sampah. Ada Pak RT, ditegur Pak RT dia masuk gitu juga, kita lapor polisi dah. Habis. Sampai kebawa ke Pak, polisi ya. lagi saya mau lapor ini Pak, ini Bapak udah tidak menghargai sesama ya. Ini hak saya kok. Terus saya lapor polisi. Ya, saudara Bapak, saya laporin, kita selesaikan baik-baik. Kalau Iya. masih kagak mau, boleh kita laporin. Iya, sebenarnya kalau udah sampai segala lapor polisi mah udah nggak enak ya, udah nggak nyaman ya. Harusnya kalau Bisa dia pindah, apa kita yang pindah. iya, harusnya jangan begitu. Namanya sama-sama ya. Good neighborhood ya. Good neighborhood, friendly Baik. neighborhood. Gitu. Oke, ya baik. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, mungkin saya sekali lagi saya ulang kesimpulannya bagaimana kita dapat mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya, kita harus mengingat bahwa kita juga diampuni. Kita juga ada diampuni, kita juga beroleh belas kasihan, kita juga bukan orang yang suci, yang nggak punya kesalahan gitu ya. Terus yang kedua, kita harus mengerti juga, cari tahu dulu kenapa ini begini, mengerti kenapa orang ini berbuatnya begini. Oh, kita udah tahu, kita jadi oh begitu ya. Ya udah, saya juga kasihan kalau gitu. Gitu ya kesimpulannya ya. Lalu apa jalan keluarnya? Cuma kasihan doang ya? Enggak kita bertegur sapa, negur. Oh iya, setelah kita kasihan, kita tahu sikon seperti itu, kita jadi lebih mudah mengampuni, gitu maksudnya. Kalau diampuni dia malu kali ya? Iya, bisa dia malu, bisa dia nggak enakan, jadinya saya nggak mau lagi dah, gitu. Saya Nggak jadi mau lagi bertangga, lah dia pindah. iya, jadi nggak mau lagi berbuat begitu sama saya, misalnya gitu. Oh iya iya. Gitu Jangan maksudnya. kamu pindah Iya, rumah. iya, Lagi gitu. syukur lu pindah. Jahat juga. Buang sampah. Buang Barang. sampah sembarangan. Jadi gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita mau masuk dalam doa penutup. Opa, ada yang mau didoakan? Ya, doakanlah keluarga Opa dari tua. Apalagi ya, dalam segala kekurangannya. Opa sendiri masih kurang jelas ya dari tentang Oma. Ya, Oma posisinya di mana sebetulnya itu? posisi apa nih? Iya, dalam keyakinan gimana ya? Oh, ya. Kan kita udah sering bahas sih sebenarnya. Kalau yang namanya keyakinan, itu sama sekali tidak ada seorang pun yang apa ya, yang bisa atur istilahnya gitu ya. Nggak ada yang kita harus memaksakan, kalau pandangan saya ya. Nggak ada yang bisa paksakan, nggak ada yang bisa bagaimana-bagaimana, nggak bisa gitu. Kalau misalkan kita punya keyakinan berbeda, kita doakan saja, doakan, karena nggak mungkin kita berbuat apa emang, nggak bisa. Kita doakan karena kita yakin yakin kalau Tuhan itu sudah punya rencana yang udah sempurna lah sejak awal. Ini kan bukan hal yang dadakan. Kalau di perspektif Tuhan ini bukan hal yang dadakan. Ini semua sudah diketahui jauh sebelumnya gitu. Jadi pemikiran yang paling baik. Yang baik. Yang paling baik artinya kita menghargai orang lain. Iya. Karena yang kita gimana? Bukan menghargai orang lain kalau dia berbuat tidak enak buat kita, bukan kita menghargai. Kita bersabar. Kalau dia buang sampah kita resapi. Iya. Kalau dia kita nyapuin, pas lagi dia keluar kita nyapuin. Iya. Iya. Setiap hari saya sampah itu jadi musuh kali nggak? Iya. Iya gitu. Iya. Ya udah, kita jadi tetap menunjukkan sikap belas kasih ya.
Ya, oke. Apalagi yang mau didoakan? Kenapa? Kalau dia mau sama ketemu kita juga mungkin tidak sengaja Iya. sama dia tempahin ke kita. Kalau bukan sama sengaja jadi musuh. Iyalah, itu mah udah jelas. Tapi kita juga jangan membalas lagi dengan buang Buang sampah sampah lagi. Ya itu mentar jadi rame. Oke, ada lagi nggak mau didoakan? Hah? yang nggak betah bukannya dia, kita juga nggak betah. Iya, sebaiknya jangan. Makanya harus namanya bertetangga kan hidupnya bukan sehari dua hari. Makanya harus aman, harus nyaman, Aman, saling menghargai. saling menghargai. Ya, Pak. Ya, kita tekan ya Pak, saya tiap hari nyapu nih. Saya buang lama ke semua bapak ya, dari musuh. Iya, gitu. Iya, Pak saya nyapuin tiap hari. Besok Iya. kita bikin Pak ranjang sampah dah. Iya, sama-sama aja namanya. Biar sama-sama enak, nyaman. Sampah itu kita bersih. Iya. Oke. Baiklah. Tadi apa yang mau didoakan untuk doa penutup? Aduh, saya nggak tahu apa ya. Doain oma, terus? Aduh, apa masalahnya? Apa ada beban apa ya? Doain oma. Oma ya wajib lah tiap hari kita berdoa. Ya. Beda. Apa bebannya? Bebannya berarti nggak ada beban. Iya, kalau ada beban, dapat juga bangun tidur berdoa. Iya kan. Nyongsong berbagai apa sih, merupakan orang tetangga apa gitu. Tapi sih apa merasa nyaman di Jakarta sini. Iya nyaman kok. Kita udah seperti saudara. Kita nyaman kok. Bukan seperti saudara, lalu gua. Oh, oh masing-masing ya kalau di Jakarta. Kalau saya bergaul, saya lewat teman rumah, saya Pak, mana Pak gitu doang. Ya iya, sekarang kan lagi zaman pandemi. Entah kalau dia mampir atau apa kan belum boleh. Bukannya sombong dia. Jadi kita mendingan kita kunci pintu ya. Ya kunci pintu ntar ada orang masuk susah. Ya nggak usah bersilaturahmi dulu lah, bertegur sapa biasa aja gitu. Ya kalau ada masalah, kita bertangga baik. Ya kita datangin aja. Pak, itu pembantunya kalau mau kenapa kemari Pak ke got sini mampet ya ini naik itu boleh kita tegurin. Iya tuh. Ke depan rumah saya samperin. Pak, kalau saya Pak mampir ini ada apa tuh Pak? Ini Pak yang buang sampah pembantunya Bapak. Iya, kita harus tegurin itu mah. Tegur baik-baik. Tegur baik-baik. Iya. Ya, buat Inggrisnya. Good neighborhood. Good neighborhood. Oke, berarti nyaman ya. Kita tinggal masuk doa penutup ya. Berarti nggak ada beban kan? Kita tinggal doakan doa penutup tadi. Pokok doanya doain oma, doain oma opa dalam keseharian ya. Sama mungkin yang jauh-jauh kita doain gitu ya. Yang jauh diantaranya siapa? Kak Ita yang di Amerika, Kak Epin di Papua, Kak Yuli di Sukabumi. Terus anak-anak. Saya di mana emang posisinya? Kamu di mana? Ya di mana? Tahu nggak? Ya makanya tebak dulu, saya posisinya di mana? Pelabuhan Ratu. Ya iya, Pelabuhan Ratu mah deket. Ya lumayan dah. 3 jam lah. Ya, kalau didoakan yang jauh-jauh lah. Kalau itu merasa jauh, jadi tempat doain ya apa namanya orang berdoa. Iya, oke. Semua lah kita doain, yang deket juga kita doain dah. Yang jauh, yang deket semua ya. Oke. Contoh yang deket, kalau Opa yang deket. Ya Opa, si Esti deket di seberang Jagorawi, dia mah. Terus yang deket lagi Kak Sony, Tante Ella, itu mah bukan deket lagi, emang di rumah Opa. Yang jauh ada ya? Iya, deket cuma dalam satu rumah gitu. Ini kan yang sektor tersebar yang kita doain. Semua sih kita doain ya.
Ya, yang satu rumah juga kita nggak tahu kan masing-masing rumah tangga. Kalau Betul. berdoa aja. Iya, baiklah. Ya udah yuk kita mau masuk dalam doa ya. Udah siap? Dulu posisinya apa kayak orang mau tidur selonjoran. Ya, ya udah. Oke. Ya, ya. Ya. Nah.